Nah, karena ini jarumnya juga jarum. Halo guys, kalau kalian tertarik mengenai bisnis online dan juga trik-trik untuk bisa berjualan online, yuk klik di siladamas.com/belajar online. Di sini kalian akan diajarkan untuk memulai bisnis online kalian dan juga mengembangkannya. Akan ada video tutorial setiap hari dan juga webinar oleh mentor setiap hari loh. Yuk buruan, karena ini udah zamannya, jangan sampai ketinggalan. See you there guys. Oke guys, kembali lagi ke channel Stephen Online. Kali ini kita akan belajar mengenai cara menjahit kain spandek. Oh iya, sebelum lebih lanjut jangan lupa ya untuk klik like, comment, and subscribe. Yuk, kita langsung aja ke intinya. Cara menjahit kain spandek. Nah, yang kita melakukan kan sekarang ada menjahit kain spandek. Pertama-tama kita cari tahu dulu spandek itu apa sih? Habis itu baru masalah saat menjahit spandek. Kenapa sih kalian perlu info lebih saat menjahit kain spandek? Terus baru yang terakhir intinya langkah saat menjahit spandek. Oke, spandek itu apa sih? Bla bla bla, ini ada panjang. Jadi spandek, likra, elasten sebenarnya itu bahan yang sama. Dia itu bahan sintetis. Dia itu dikenal dengan sifatnya yang elastis. Karena dia terbuat dari gabungan antara kain dengan karet. Oke, ditemukan oleh seorang ahli kimia Joseph Sievert di perusahaannya DuPont. Nah, spandek sendiri itu merupakan kata lain gitu, diambil dari kata expand yang artinya itu melebar, memanjang. Oke. Kalau di negara-negara lain itu ada banyak macam namanya, ada elasten di Perancis, elastan di Jerman, dan lain-lain nih, ada banyak banget. Jadi namanya kalau ada yang nyari spandek, likra atau elasten sebenarnya itu sama aja, sama-sama spandek juga. Oke, dia ini bahannya itu elastis. Nah, spandek ini balik lagi ke ada beberapa jenis spandek lagi. Dia itu berdasarkan dari campuran antara karet dengan bahan apa yang dicampur. Jadi kalau misalnya dengan bahan katun ya jadi spandek katun. Kalau dengan denim jadi ada spandek denim. Jenis-jenisnya spandek itu ada di video saya yang lainnya. Bisa dicek juga ya. Oke. Sekarang kita lanjut aja. Masalah yang sering terjadi. Nah, kalau selagi kita ngejahit bahan spandek, itu agak berbeda dengan saat kita menjahit bahan katun atau combat atau bahan lainnya yang tidak elastis. Kalau elastis ini ada masalahnya sendiri. Nah, yang pertama itu jahitannya loncat-loncat. Maksudnya jahitan loncat-loncat itu gimana sih? Nah, saat kita ngejahit itu jarak antar jahitannya terlihat tidak rapi karena kelihatannya ada yang satu panjang, satu pendek. Itu karena bahannya itu yang elastis, jadi dia itu kurang stabil bahannya saat dijahit. Dia kalau lagi melar pas kita jahit atau lagi shrinking susut, pas lagi susut kita jahit, nanti pas hasilnya itu jadinya nggak bagus, tidak terjahit. Biasanya terjadi pada kain stretch yang licin seperti likra, spandek, sutra, DLL. Ini tidak terjahit, jadi jahitannya itu kelewat. Oke, karena bahannya elastis jadi dia lebih sering bergerak-gerak gitu, lebih sulit untuk diatur. Terus jahitan renggang, biasanya ini kalau pas lagi jahit kita itu terlalu ditarik, sedangkan pas lagi udah selesai dijahit itu dia mulai susut lagi. Disitu benang mudah putus. Ini karena bahannya si spandek ini kan dia elastis ya. Sedangkan kalau bahan yang kita pakai itu nggak elastis, dia ini bakal ketarik pas dipakai dan jadinya putus, jadi jelek deh. Nah, selain ini misalnya ada kesulitan yang lain, bisa komen di bawah ya, biar kita sama-sama sharing. Oke, selanjutnya kita langsung ke langkah-langkah saat menjahit. Ini syarat-syaratnya ya.
Pertama kita harus pakai jarum khusus. Ini tips-tips dan triknya nih saya kasih. Kita harus pakai jarum ballpoint needle. Ini tips paling ampuh nih untuk menjahit kaos agar terlihat rapi dan bebas dari jahitan loncat-loncat. Jenis jarum ballpoint needle termasuk jenis jarum khusus, di mana jarum ini memang diproduksi khusus untuk menjahit bahan kain yang bersifat stretch. Misalnya bahan kain untuk membuat kaos seperti cotton spandek dan juga untuk membuat jilbab seperti rayon spandek dan jersey. Jadi jarum yang kalian pakai itu bukan jarum jahit yang biasa. Kalian bisa beli ini di toko peralatan jahit atau sekarang online juga udah banyak sih. Ada di Tokopedia atau Shopee juga, kalian bisa cari aja ballpoint needle gitu. Jadi kalau kalian pakai jarum yang biasa sih mau jahit ini juga susah, nanti hasilnya nggak bakal maksimal. Karena jenis jarum ini bukan untuk universal, maka jarum ini sedikit susah didapat di toko jahit. Enggak semua toko alat jahit yang jual ya. Jadi biasanya sih yang gede-gede gitu. Nah, karena ini jarumnya juga jarum khusus, makanya harga ballpoint needle ini lebih mahal dibanding jarum universal yang lainnya. Tapi hasilnya kalian maksimal, jadi menurut saya sih sepadan banget deh untuk yang kalian keluarin dengan yang kalian dapetin. Nah, trik kedua, beri alas kertas. Nah, kita harus memberi alas kertas pada kain kaos karena harga ballpoint needle yang tadi kita beli itu lebih mahal dan susah didapatkan. Namun jangan khawatir nih, karena kita masih punya tips yang satu ini. Meskipun terbilang kurang efektif atau lebih ribet dibanding kita beli jarum, tapi cara ini masih sering dipakai. Kita masih tetap bisa menggunakan jarum biasa untuk menjahit kaos, namun dengan cara memberi alas kertas pada bagian bawah kain kaos yang akan dijahit. Jadi kain kaos kalian itu harus ditatakin sama kertas tuh. Kertasnya yang rapi ya, yang masih mulus. Letakkan kertas yang tidak terlalu tebal di bawah area jalur jahit kalian, yang di bawahnya tuh ya, sehingga nanti kertas akan ikut dijahit juga. Nah, jadi kertas ini gunanya sebagai kayak penggaris deh. Jadi dia itu yang membantu meratakan supaya nggak gampang ketarik gitu. Nah, sehingga nantinya kertas akan ikut terjahit, dan setelah jahitan telah selesai, maka lepaskan kertas tersebut dari jahitan dengan cara disobek perlahan agar tidak merusak tekstur jahitan. Untuk menjahit kaos dengan cara ini umumnya menggunakan jarum jahit nomor 14. Oke. Jadi misalnya nih kan kalian jahit dulu nih kainnya di atas kertasnya. Ntar kertasnya ikut kalian jahit juga. Jadi kertas ini jadi patokan antara jarak kejahitannya itu. Ntar kalau udah selesai kertasnya tinggal kalian robek pelan-pelan. Tapi ingat ya pelan-pelan, kalau nggak nanti hasil jahitannya bakal ikut rusak lagi, jadi percuma kalian udah ngerjahit. Terus jangan lupa, biasanya sih kita kalau ngejahit ini pakai jarum nomor 14. Oke. Nah, saat kita menjahit, kita juga perlu untuk meregangkan kain kaosnya. Dengan cara tangan kanan agak menarik kain kaos berlawanan dengan arah jahitan. Jadi kalian itu tariknya ke belakang, ke arah penjahit. Tips ini perlu dilakukan agar kain kaos yang terjahit masih bisa meregang dan tidak terlalu terikat oleh jahitan benang. Nah, jadi kalau kalian pakai ini, saat kalian udah selesai jahit, kaosnya ini masih bisa elastis, masih punya sifat elastisnya. Sehingga kain kaos meregang saat dipakai, maka jahitan juga ikut meregang dan tidak mudah putus gitu. Selanjutnya kita lanjut ke atur tension benang. Tension ini maksudnya tegangan benang ya. Biasanya yang saya lakukan saat menjahit kain kaos, terutama yang berbahan dasar spandek, adalah dengan menambahkan settingan tension benang. Lakukan percobaan pada kain kaos percat terlebih dahulu. Jadi kalian coba dulu aja. Ini lebih ke eksperimen sih, karena beda mesin biasanya settingannya juga beda. Kalian coba di kain yang bekasnya dulu, nanti kalian naikkan tegangan benang beberapa digit,
Terus kalian coba sesuaikan hingga jahitan benang pada bagian atas terlihat tidak terlalu tegang. Jadi ini kalian lebih ke eksperimen, kalian harus atur tegangan benang kalian gitu saat menjahit kain spandek ini ya. Selanjutnya atur tekanan sepatu mesin jahit. Selain itu, tekanan sepatu mesin jahit juga berpengaruh pada kualitas jahitan kaos. Atur tekanan sepatu mesin jahit agar tidak terlalu kuat menekan kain kaos. Selain itu, juga disesuaikan dengan tingkat kelenturan kain. Karena semakin elastis tingkat kelenturan kain, maka kain kaos akan semakin licin. Gitu. Selanjutnya, pakai benang jahit yang berkualitas. Ini juga benar-benar penting banget nih. Nah, pakai benang berkualitas. Tips yang satu ini perlu dilakukan agar benang tidak mudah putus. Benang yang berkualitas tinggi, ketegangannya lebih lentur, sehingga bisa menyesuaikan pada jenis kain yang dijahit. Selain itu, benang yang baik juga teksturnya lebih rata dan tidak banyak serabut, sehingga lebih kuat. Karena berdasarkan pengalaman setelah mengganti benang yang lebih bagus, bukan hanya benang yang menjadi tidak mudah putus saat menjahit kain kaos, namun hasil jahitan juga jadi lebih rapi dan lebih padat. Oke. Kurang lebih begitu deh tips dan trik yang kita lakukan untuk dapat menjahit kain kaos spandek. Kalau misalnya ada yang mau kalian tanya atau yang belum jelas, silahkan komen di bawah ya. Nanti kita akan bantu jawab sebisa kita. Oh ya, jangan lupa ya untuk klik like, comment, and subscribe. And see you guys. Thank you. Hello guys, kalau kalian tertarik mengenai bisnis online dan juga trik-trik untuk bisa berjualan online, yuk klik di siladamas.com/belajar online. Di sini kalian akan diajarkan untuk memulai bisnis online kalian dan juga mengembangkannya. Akan ada video tutorial setiap hari dan juga webinar oleh mentor setiap hari loh. Yuk buruan, karena ini udah zamannya, jangan sampai ketinggalan. See you there guys.